Kalian tahu nggak? Ada satu formula gila banget dalam branding yang banyak orang tuh jarang denger dan belum pernah pakai. Padahal itu berguna banget. Apakah itu? Ayo kita bedah. Oke guys, sebelum kita masuk ke hidangan utamanya, gue pengen ceritain ke kalian fakta menarik ini dulu. Tahu nggak? Branding itu aslinya sebenarnya bukan istilah bisnis, tapi istilahnya para peternak. Gimana coba tuh? Jadi zaman dulu kalau kita melihara hewan ternak kayak sapi itu suka ketuker sama tetangga. Karena gimana cara bedainnya? Makanya mulai muncul kebutuhan buat kasih tanda pengenal ke masing-masing sapi. Zaman dulu cara paling gampangnya adalah dengan pantatnya sapi pakai besi panas. Aduh. Apa sih? Oke, proses ini kemudian dikenal sebagai brand, diambil dari kata Viking kuno, brander, yang artinya membakar. Tapi akhirnya setelah media massa mulai lahir, istilah ini kemudian dipinjam jadi istilah bisnis yang kemudian dipakai sama brand-brand besar kayak Coca-Cola sama Apple. Tapi yang menariknya, bukan di situ doang. Seorang pakar komunikasi terkenal, Edward Bernays, argue bahwa kalau kita bisa mengasosiasikan sebuah produk jadi nempel ke suatu ide, maka perilaku orang itu bisa berubah sama produknya kita. Contoh aja mobil Ferrari. Kayaknya kita semua sepakat. Orang kayak apa ya yang punya mobil Ferrari? Gimana dengan Avanza? Atau BMW lama? Atau Bajaj? Gimana? Keren banget kan? Otak kita tuh udah kayak kecuci. Dan dengan jurus branding ini, kita tuh kayak beneran terpengaruh. Makanya, di sini gue akan share gimana caranya kita bisa pakai ilmu branding ini berguna buat hidup dan bisnis kita. Let's go! Inilah dia 12 archetype of branding. Kalau kalian pengen bangun branding yang kuat, tapi kalian orangnya mageran, kalian cocok banget pakai formula ini. Karena di sini kita udah langsung punya 12 karakter yang tinggal kalian pilih. Yang mana yang cocok untuk bisnis kalian. Langsung aja. Kita ke archetype yang pertama, Outlaw. Contoh brand Outlaw ini tuh kayak Harley Davidson atau Lawless Burger. Atau kalau orang, itu kayak Jeffrey Nicole kali ya. Outlaw ini tuh bukan songong atau kasar, tapi justru dia lebih ke enggak takut buat ngelanggar aturan demi membawa perubahan. Selanjutnya ada Magician. Archetype ini ibarat cowok misterius yang pokoknya kita nggak ngerti latar belakangnya kayak gimana, tapi tahu-tahu dia udah deliver aja. Jangan bengong Bert. Coba brand apa yang masuk ke archetype-nya Magic? Kelamaan. Contoh brandnya tuh kayak Disney yang bisa punya aura magic dalam resep storytellingnya. Dan juga ada kayak Dyson, brand peralatan rumah tangga yang rasanya bentuknya normal-normal aja, tapi kualitasnya selalu deliver. Terus selanjutnya ada Hero, si pemberani, si paling kerja keras, Dan yang paling bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan yang menanti. siapa lagi brandnya kalau bukan Nike dan Moto Do It-nya. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak JNT ya, yang menerjang hujan badai demi nganterin paket kalian selamat sampai tujuan. Selanjutnya, menarik nih, ada Lover, si paling pemikat. Kalau deket mereka, rasanya tuh kayak kita spesial. Penuh dengan chemistry dan sedikit nih manja. Tebak brandnya apa? Ya, Victoria's Secret, yang dari namanya aja udah serasa kayak kita supermodel. Dan ada brand Sariwangi yang iklannya suka ngebawa kebahagiaan dan kehangatan untuk cinta keluarga. Oke, next. Bert, why? Next why? Oh iya, maaf mbak. Selanjutnya ada Jester, si penghibur dan si jenaka. Hidup itu bisa dibawa nyantai dan ketawa. Atau boleh juga kok sedikit nakal, kayak Burger King tuh. Dia suka ngelawak ya. Yang bahkan saking ngelawaknya, brand ini terancam dijulitin sama netizen. Kalau di Indonesia, itu kayak Gojek dan Oskadon, yang iklannya ngawur tapi seru. Selanjutnya, ada si Everyman, si ramah, merakyat, dan disukain. Ibarat punya temen terkenal tapi humble. Everyman tuh bisa bergaul dan nerima siapa aja. Gampang banget, brandnya tuh kayak Indomie dan teh botol sosro. Mau kalangan dan rakyat itu bisa beli dan suka. Mbak, yang ini kayak Jokowi ya mbak ya brandnya? Jangan bahas politik, salah channel. Sebentar, itu anunya. Selanjutnya ada si caregiver, si penolong, si yang paling peduli sama orang-orang di sekitarnya dan punya jiwa yang baik hati. Contoh brandnya kayak UNICEF yang selalu punya misi kemanusiaan di seluruh dunia. Ada Halodoc yang selalu siap siaga kalau kalian sakit dan butuh pertolongan. Oke, si Rule ini tuh karakter yang punya jiwa pemimpin, tangguh dan tukang pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Lah, yang ini juga kayak Mbak Jokowi nih mbak brandnya. Umumnya brand Rule ini tuh kayak brand-brand premium, Mercy,
Rolex, Louis Vuitton. Kalau Indonesia mungkin kayak Garuda ya, yang selalu safety, dan juga BCA, si pengurus nasabah paling premium. Selanjutnya ada kreator. Kalau satu kata tuh dia inovator, nggak diem, selalu punya banyak ide baru, punya mimpi akan hal besar dan bisa mengubah industri. Contoh brandnya siapa lagi? Kalau bukan kayak Apple dan Tesla. Produk mereka ditunggu-tunggu karena bikin dobrakan. Kalau di Indonesia, contohnya kayak Genius pada masanya berhasil mendobrak industri banking di Indonesia. Aduh, Mbak, mau nggak habis-habis ya Mbak, ini udah banyak banget. Kepala aku pecah. Sabar, 3 lagi ya ampun. Wah. Sorry guys, ayo kita lanjut. Selanjutnya ini ada Archetype Innocent, si paling pure dan simple. Brandnya kayak susu Frisian Flame yang tinggal sedot penuh gizi. Dan juga ada Dove, brand yang manjolin banget kecantikan dengan apa adanya. Selanjutnya ada Sage, alias si penuh pengetahuan. Ilmunya nggak habis-habis, semua hal tuh dia tahu. Kayaknya ya ini brandnya gampang ditebak sih. Kalau kampus itu kayak Oxford, kalau media itu kayak BBC atau New York Times. Dan terakhir, yakni Explorer, si paling menjunjung tinggi kebebasan, berkelana, dan yang gak bisa diem karena terus nyari inspirasi baru di luar sana. Umumnya Archetype ini bisa sama brand-brand kayak Travel, Jeep, GoPro, Patagonia, Eiger. Brand kayak Telkomsel yang suka branding dirinya menjangkau daerah terpencil, itu juga bisa masuk ke Archetype ini. Dan itulah dia, the 12 Archetype of Branding. Congratulations, kalian udah tahu formula rahasianya. Tapi mungkin sekarang kalian juga bingung, gue cocoknya sama Archetype mana ya? Dan karena itulah gue akan kasih tahu cara yang paling efektif untuk kalian tahu kalian tuh Archetype yang mana. Caranya itu ada 2. Ayo kita bedah satu-satu. Yang pertama dulu ya. Pilihlah archetype yang paling menyerupai kepribadian kalian. Kalau kalian orangnya ngelawak, pilih jester. Kalau kalian orangnya ngegas, bisa aja pilih hero, outlaw, atau rule. Tergantung, kalian tuh suka ngegas kayak gimana. Intinya, jangan pikirin produk atau bisnis kalian. Cocokin justru dengan kepribadian kalian. Decide what your character does. Kalau cara yang kedua, lebih menantang, yakni kalian bisa pilih archetype yang agak aneh buat industri kalian. Misalnya, kalian nih punya restoran, harusnya kan archetype-nya ramah ya, kayak everyman. Tapi justru kalian bikin restoran yang archetype-nya outlaw. Jadilah kayak Lawless Burger atau Karen's Dinner. Tapi tetap, perhatiin juga ya sensitivitasnya. Kalau kalian ada di industri kesehatan, nggak etis dong kalau penyakit orang dibecandain kayak archetype-nya Jester. Tapi Mbak, archetype lo sendiri apa kira-kira Mbak? Gue tuh kayak innocent gitu sih. Ini loh. Jangan nih. Sorry guys. Oke, jadi sekian konten dari gue. Semoga ini bermanfaat. See you next time. Bart, balikin Bart, sendal gue Bart.